penjelasannya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya selaku Juprianto CGP dan rekan saya Ibu Lela. Baik, di siang hari ini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah Bu. Kabar saya sehat Bu. Semoga kita diberikan kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana Bu Lela? Ada yang bisa saya bantu atau ada yang ingin Ibu tanyakan? Iya Pak Jupri, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya pengen ngobrol atau curhat sama Bapak tentang proses pembelajaran di kelas saya, Pak. Boleh Bu. Apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya sebenarnya bingung dengan anak saya yang bernama Z. Kalau di kelas itu ngomongnya suka tidak sopan, dalam tanda kutip berbicara kasar atau negatif gitu Pak. Saya ingin mendapat solusi dari kebingungan saya ini Pak. Terus apa tujuan Ibu Lela mengajak saya ngobrol? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami pada saat ini. Begini Pak, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral Pak. Pada saat pembelajaran berlangsung, si Z ini kalau di kelas suka berbicara kasar atau negatif gitu Pak. Padahal saya sering sekali menasehatinya. Oh, jadi di kelas Ibu ada anak yang bicaranya tidak sopan di kelas. Dalam tanda kutip, kalau ngomong selalu kasar ataupun negatif gitu ya Bu ya? Iya Pak, karena menurut saya kata-kata itu kurang tepat diucapkan oleh anak TK Pak. Yang sekecil itu ya Pak ya. Saya takut teman-teman yang lain mengikuti kata-kata tersebut Pak. Menurut Ibu, permasalahan Ibu ini kalau di rating dari angka 1 sampai 10, permasalahan Ibu berada di angka berapa ya Bu ya? Menurut saya Pak, permasalahan yang saya hadapi ini ada di angka 6. Oh, sekarang Ibu ada di angka 6 nih. Ibu ingin mencapai di angka yang berapa? Kalau untuk mencapai angka 10 ya Pak ya, itu sangat berat sekali Pak. Jadi saya ingin mencapai di angka 8 saja. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa yang akan Ibu lakukan? Apa ya Pak ya? Oh iya Pak, saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, terutama di nilai agama dan moral sebagai pondasi terbentuknya akhlak mulia seperti berbicara sopan terhadap orang tua dan terhadap guru. Betul sekali itu Bu. Jadi menurut Ibu, untuk mencari nilai agama dan moral anak dengan baik, agar anak tersebut kalau berbicara itu harus baik dan sopan pada orang tua dan guru. Nah, program seperti apa menurut Ibu yang dapat mendukung proses pembelajaran tersebut ya Bu?
Jadi Pak, menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral anak, saya akan mulai dengan menasehatinya, melakukan pendekatan secara pribadi. Oh iya Pak, sedangkan dengan orang tuanya, saya akan mengadakan parenting bersama wali murid dengan mengundang orang yang ahli di bidangnya. Seperti itu Pak. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan secara pribadi. Pendekatan apa yang Ibu maksud ya? Saya akan duduk berdua dengan si anak, ngobrol secara pribadi dan menanyakan kenapa suka berbicara tidak sopan. Setelah saya telusuri, ternyata si anak ini sering mendengar kakaknya di rumah berbicaranya tidak sopan gitu, Pak. Oh, ya Bu. Jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Saya akan mengajak orang tua si anak bekerja sama untuk membimbing agar anak bisa merubah perilakunya yang tadinya sering berkata negatif menjadi sopan berbicara. Oke Bu, itu bagus. Iya, Pak. Apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk menjalankan kegiatan ini ya Bu? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan parenting akan berjalan dengan baik dan berhasil. Bagus sekali itu Bu. Kita harus berkolaborasi dalam menjalankan program parenting ini karena berkolaborasi semua semua yang berat akan menjadi lebih ringan. Iya, Pak. Mudah-mudahan ya Bu bisa diterapkan. Terus kapan akan dilakukan program parentingnya? Saya ingin mendengarkan cerita-cerita Ibu tentang program tersebut. Insya Allah saya akan melakukannya minggu depan, Pak. Minggu depan ya. Oke Bu, saya tunggu hasilnya. Setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jalankan tadi dengan melakukan program parenting dan pendekatan yang baik. Itu luar biasa sekali Bu. Semoga rencana Ibu tadi berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih banyak ya Pak sudah menemani saya ngobrol dan mendengar curhatan saya. Sama-sama Bu Lela. Sampai bertemu lagi ya Bu. Terima kasih Pak, saya pamit undur diri, saya ada jam mengajar setelah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Pak Jupri. Oh iya Bu Lela. Sekarang lagi ngapain Bu? Kebetulan saya lagi santai Pak. Oh iya Bu, mohon maaf. Sebenarnya ada yang mau saya sampaikan ke Ibu. Oh iya nggak apa-apa Pak Jupri, dengan senang hati. Begini Bu Lela, saya mau curhat. Sebenarnya masalah saya barangkali Ibu Lela dapat membantu saya. Baik Pak, apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oh gitu, terus apa lagi Pak? Jadi gini, saya masih bingung, Bu, mengapa terjadi
seperti ini pada pembelajaran saya. Coba ceritakan apa yang Pak Jupri rasakan pada saat ini. Saya merasa kalau saya tidak berhasil dalam pembelajaran, Bu Lela. Mengapa Bapak bilang seperti itu? Apa yang membuat Pak Jupri merasa tidak berhasil dalam pembelajaran? Iya, Bu Lela, nilai peserta didik saya masih banyak yang rendah. Saya berpikir, kenapa kok banyak yang rendah? Nilai rendah. Coba Pak Jupri ceritakan lebih dalam. Kenapa sampai bisa rendah seperti itu? Iya, Bu Lela, soalnya hasil ujian yang saya analisis kemarin masih banyak nilai dari murid saya masih banyak yang rendah. Apakah saya belum memahami sepenuhnya terkait penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media gambar ya? Oh, seperti itu ya Pak. Bisa jadi itu Pak. Sepertinya tidak hanya cukup dengan menggunakan media gambar saja loh Pak. Benar juga ya Bu. Sepertinya perlu media lain yang bervariatif sehingga anak akan tidak bosan. Iya Pak Jupri. Betul Bu Lela, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Sementara Itulah, ada banyak referensi media yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik saya. itulah Pak pentingnya kita menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Apalagi dengan karakteristik siswa Bapak yang berbeda-beda dalam satu kelasnya Pak. Iya Bu Lela, kira-kira solusi yang terbaik itu yang seperti apa ya Bu? Jika saya simpulkan ya Pak, Bapak hanya perlu meningkatkan pembelajaran dengan menentukan media pembelajaran yang tepat saja. Oh iya Bu Lela, dengan menggunakan media yang tepat pasti dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Eh, saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih tepat. Lalu, bagaimana Bapak untuk menentukan media sesuai dengan karakteristik peserta didik Bapak? Murid saya ada yang gaya belajarnya visual dan audio visual. Nah, untuk yang visual, saya menggunakan gambar. Dan yang audio visual, saya akan menggunakan video pembelajaran, Bu Lela. Lalu, apa ada hal lain yang Pak Jupri lakukan untuk perbaikan pembelajaran? Selain menggunakan media yang menarik, saya juga perlu memperbanyak ice breaking, Bu Lela, untuk membuat kelas saya menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi pembelajaran. Langkah yang Bapak bilang seperti tadi sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Pak Jupri. Iya, Bu Lela, saya sekarang merasa lebih lega karena dapat inspirasi dari Ibu. Itu bagus Pak Jupri. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan? Iya, Bu Lela, saya akan segera melaksanakan pembelajaran remedial dengan menggunakan media video pembelajaran dan gambar agar menyenangkan dan dapat dipahami oleh siswa saya, Bu. Bagus sekali Pak Jupri, memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin kita untuk bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran hanya berpihak kepada murid. Iya, Bu Lela, terima kasih ya atas sharingnya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dengan semaksimal mungkin.
Iya Pak, itu ide yang bagus sekali. Semoga kedepannya mendapat terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya untuk mendengarkan penyampaian dari saya ini. Akhirnya saya sedikit lebih lega. Baik Pak Jupri. Baik Bu, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.